konsep hidup bahagia dan akhirat, dia di dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. kepada yang mulia, ayat kiram, Ustaz Muhammad Fadil, kepada kita bermasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara al-Islam bil mu'alimin wa muta'alimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Doa mengaji, baca doanya jangan baik begitu. Teman-teman mau tidur pergi, lihat itu sudah untuk komunikasi bersiap malam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وإنا بالنور الفهم وعلينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami'ah Syukur, orang tua kita Bapak Haji Bakti Al-Mukarram Bapak Ustaz Hamdani, Al-Mukarram Bapak Ustaz Sabari, Al-Mukarram Bapak Ustaz Anwar Ustaz, orang tua kita Bapak Agus Ibrahim, orang tua kita Bapak Sekel, mudah-mudahan Bapak Sekel yang rajin sholat subuh besok jadi lurah. Amin. Termobilan apa ya? Kalau nggak besok tahun depan dah. Dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah ta'zim saya. Kita doain guru-guru kita mudah-mudahan biar sehat panjang umur, barokah rezekinya, menjadikan guru yang istiqomah tetap menegakkan agama Allah biillahi kalimatillah, dijadikan orang tua yang istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terutama pula yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, Bapak RT 01 sampai RT 08, RW-nya nggak ada, lelah mungkin ya, ya lelah, habis pertemuan. Mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW yang sering hadir di majelis ilmu, yang sering hadir mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, jamaah semuanya yang hadir, biar pada berkah dunia dan akhiratnya. Kita ngaji pada pagi hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehat, mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak jamaah salat subuh gabungan rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah mengembalikan kita. Allah telah mengembalikan nafas kita dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini dipegang bangun tidur dadanya, oh ternyata ini nafas masih ada, alhamdulillah. Coba kalau kagak ini, kalau nggak ada bagaimana? Kemana? Jadi kita ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dan dipegang dadanya begitu bang. Bapak-bapak bangun tidur pegang dada kan? Jawab Bapak. Tadi bangun tidur, setengah 4. Bapak bangun melek. Dia gereja di kamar mandi. Itu bangun tidur, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da apa kagak? Udah apa tak? Dada pegang. Ini nafas masih ada kan nih? Kalau nafas ini masih ada, ini masih amukan. Oh alhamdulillah, ucap
Makanya kalau tidur dibiasakan harus mempunyai wudu baru tidur. Iya, ditakutkan itu los itu aja baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberi keberkahan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang setia istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah dengan harapan kelak nanti di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin bapak-bapak jamaah salat subuh gabungan Masjid Jamiah Surur rahimakumullah. Kita yang hadir pada pagi hari ini tujuan dari bangun jemaah subuh. Ada yang melaksanakan sholat tahajud, ada yang melaksanakan sholat hajat, ada yang melaksanakan sholat witir, dan ada yang melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Bahkan bangun jemaah subuh, ada yang kagak sholat tahajud, ada yang kagak sholat hajat, ada yang kagak sholat taubat. Kenapa enggak? Hei, bangun jemaah bayangkan tahajud kita 2 rakaat, 2 rakaat beda, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, buruk. Nok deber kamu tinggal mana? Subuh alarm jam berapa? 4:30 lewat. Bangun subuh, jangan langsung WC, diam dulu, jongkok. Kalau kita langsung WC bahaya urusannya. Puling. Nanti kamu jatuh di WC. Jongkok dulu, baca doa jongkok. 1 ikatan setan terlepas. Masuk ke kamar mandi ke WC. 2 ikatan setan terlepas. 3 ambil sembako. 3 ngambil air wudhu. 3 ikatan setan terlepas. Setan kalah, kabur terbirit-birit. Kalau kita sudah berwudhu, langsung sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat tobat, sholat witir dan sholat yang lainnya. Setan merah berkabur. Jadi di dalam kita di azkar Nawawi, kalau kita bangun baca doa pelan-pelan, diam dulu. Soalnya kalau nggak diam dulu ini aura-aura, biar sempoyongan kita, biar sempoyongan barang-barang jatuh di WC. Tenangin dulu, baru jalan lagi, ambil air wudhu, 3 ikatan setan terlepas. Di situ kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah orang yang sering bangun subuh itu orang bakal sehat. Bangun subuh itu orang bakal sehat. Apa emang tengginas? Kalau orang udah tengginas, ntar bangun subuh, mandi, pagi seger. Kalau ayo, bener gak? Ini bangun subuh jam 7, bangunnya jam 7 pagi, sholat subuhnya subrang jam 7 siang. Ini orang gak bakal semangat, lemes pasti udah. Dikit-dikit marah. Orang bangun sholat subuh di pagi hari pasti itu orang tengginas, tahu gak tengginas? Seger, sampai siang hari seger, enak bedrest. Habis itu dia lari-lari kecil jalan, muter dari RT 1 sampai RT 8. Tuh bapaknya harus kayak gini, rumah sedikit bayar, tadi yang pada jawab apa? Hei, harus bayar nih sedikit pada kurang, lari nggak pada jawab apa? Soalnya penyakit berbagai macam-macam, jalan pelan-pelan. Ada tukang gemblong mampir, karena sudut ambulan, jalan baik susu itu biasa tidak jongkok baik. Hati-hati orang yang sering jongkok di rumah. Makanya kita kalau ngaji itu girang, jangan pada tertutup. Ngapain? Duduk di majelis ilmu itu harus taruh girang. Pokoknya niat karena Allah, girang duduk di majelis ilmu. Insya Allah mendapat kebahagiaan. Jadi kalau orang duduk di majelis ilmu dibayar, ini tanda tanya. Ngapain dia? Yang satu mungkin punya utang, banyak urusan. Yang kedua banyak urusan. Pokoknya kalau ngaji masih tawa aja itu tawa, budak nanti tawa. Biar baik. Jadi video yang kita raih ingin bahagia dunia dan akhirat. Konsep hidup bahagia dunia dan akhirat dia di dalam surah Al-Imran. Di dalam surah Al-Imran itu ada kalimat firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab.
Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah yang telah memperhatikan siang dan malam. Ada siang, ada malam. Enggak mungkin siang terus, enggak mungkin malam terus. Ini Allah yang menggantikan, yang memutar siang dan malam. Liulil albab. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang akalnya benar. Yang akalnya benar. Ulil albab itu kalau bahasa kita akalnya benar, enggak kosong. Orang-orang yang mau berpikir. Dia di dalam surah Al-Imran nanti ada di ayat terakhir itu, di ayat terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu ada kalimat akhirnya ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mempunyai akal saya. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, akalnya harus sehat. Akal harus sehat bagaimana? Ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang buru-buru, jangan kacau. Tanda tanya akal saya. Orang yang mengambil bukan manusia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suruh gabungan yang manggil, bukan RW, bukan RT, bukan DKM, tapi yang manggil Allah Subhanahu, yang manggil baginda Nabi Muhammad. Habis perkara urusan. Jangan larang kiri kanan kiri, larang kiri kanan kiri, capek ibadah. Larang kiri. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada punya begini-begini mah pernah pernik gitu. Ini mah pernah pernik. Iya, takkan orang masyarakat dia, ini pernah nih, kalau bisa besok bikin banyak dikit, besok jadi kepada berikut jadi orang iri, benar nggak? Iya, begitu. Jadi ini semua bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang kita jadi mulai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang kita harapkan, kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia, bahagia hasanah dunia, hasanah akhirat. Itu tapi kita harus memiliki konsep ulil albab, orang-orang yang berpikir bagaimana kita diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan kita. Kita harus berpikir sebagai orang yang berpikir, sebagai orang ulil albab. Di antara orang yang ulil albab, ayat selanjutnya, jadi ada 8 karakter. 8 karakter orang yang ulil albab. Itu ada ayat ini berkorelasi dengan surah yang lain, berkorelasi dengan surah-surah yang lain. Misalnya ini Al-Imran, nanti bisa korelasi dengan ayat yang lain, surah Ar-Ra'd dulu. Karakter ulil albab itu ada 8. Saya mau nanya, jelasin semua apa kagak? Woi, jadi karakter ulil albab itu orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, ada 8. Jelasin apa aja? Kita belum diberikan siang ini. Jangan aku balik. Ntar sisanya dia menunggu lagi. Itu dan semuanya dihabisin. Jadi karena ulil albab itu ada 8. Ayat yang selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di ayat selanjutnya itu karakter ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang-orang yang lagi berdiri ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi duduk ingat wa qu'udan wa 'ala junubihim udah pes-pesan, udah napasan pes-pesan, tapi masih ingat sama Allah. Makanya lagi orang sakaratul maut, Allah. Jadi alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, bahkan lagi sakaratul maut, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tahzan batila. Sesungguhnya ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Benar gak? Ini karakter ulil albab itu dalam keadaan apapun posisinya, dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ini, nomor 1 ciri karakter ulil albab. Lagi keadaan berdiri sehat, lagi keadaan duduk berbaring sakit,
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya ambil korelasi dengan sholat subuh. Man sholat subha bi jama'atin kana bismillatillah. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah kana bismillatillah, dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, yang kedua, man sholat subha bi jama'atin summa qa'ada yadhkuruna Allah. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah summa qa'ada, beres sholat subuh enggak kemana-mana, diam dulu dia, summa qa'ada, duduk ngejedok, ngejengkek, nengel, summa qa'ada yadhkuruna Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu Isra, dia akan mendapatkan pahala kehajatan wa ummah. Jadi orang yang habis sholat subuh baca Quran, zikir, baca tasbih dan lain sebagainya, pahalanya seperti orang yang pergi haji dan umroh. Alhamdulillah. Jadi habis sholat subuh yang berapa-mana dulu, baru berangkat sekarang kita juga kurang baru. Ya habis sholat subuh duduk, apa yang kita punya aura dan apa yang kita punya dialog baca, dibaca, mau selawat baca, mau istighfar baca, ya udah pokoknya dibaca. Mau baca waqiah bagus, mau baca tabarak juga boleh, mau baca ar-Rahman juga bagus, mau baca al-Kahfi bagus, enggak baca juga. Apa yang kita baca ini orang dulu mah Kahfi dibaca, tabarak dibaca, ar-Rahman dibaca, waqiah dibaca. Makanya kalau orang dulu hidupnya sehat-sehat, umurnya 94 tahun, umurnya 90 tahun, masih sehat, alhamdulillah. Ilmunya gak banyak, tapi keyakinan tinggi, istiqomah, yakin kepada Allah yang sangat luar biasa. Sekarang umurnya, ilmunya banyak, ya tadi disebutin. Jadi begitu, ilmunya banyak, disotoy, aura-aura, berantakan. Jadi begitu berantakan, makanya kita umur 40, 45, 50 mulut pada menyon. Bener gak? Dijawab dengan keluarga. Iya, mulut udah pada menyon, tangan udah pada ngiting. Orang tua kita dulu 90, 80, 70 mana? Dia demam, kakinya apa sih, kakinya mau terus kaki ini sakit nih. Pesawat juga dibedokin lumpuh, apa? Hidup. Iya, engkong kita kakinya buntung. Gini, main sawah hidup, kalau mati panas. Kalau bagus sekarang mah modal sawah. Begitu. Jadi karakter orang yang berpikir, karakter ulil albab di antara alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kaitannya dengan sholat subuh, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah terus dia duduk berzikir, baca Al-Quran, baca tasbih, pahalanya seperti orang haji dan umroh. Alhamdulillah. Makanya besok yang belum pada pergi haji, belum pada pergi umroh, sholat subuh beda. Gitu. Memang apa pahala seperti itu? Karena pergi haji juga pergi umroh, kalau nggak pakai ilmu ribet, orang-orang, bener nggak? Iya, suruh ngaji, pergi haji, pergi umroh, suruh ngaji, pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu mah, orang-orang suruh apa baca. Masih lakukan perubahan nggak pakai, jadi nilai pahalanya itu seperti haji dan umroh. Kenapa seperti itu? Karena pergi haji dan umroh harus memakai ilmu. Itu karakter ulil albab yang pertama. Sisa berapa? Sisa berapa? Udah siap. Nggak bisa udah siap. Ya, gue juga ada urusan. Gue mau pergi dari bergoda. Siap kalau bisa dah. Jadi argumen pertama karakter ulil albab dalam surah Al-Imran ayat yang berapa di akhir surah Al-Imran dari ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Karakter yang pertama alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Karakternya orang yang cerdas, orang yang punya akal, orang yang mau berpikir. Yang pertama, lagi berdiri, berbaring, sakit, sehat maupun sakit, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan zahir batin, amin, berkah hidup dunia dan akhirat. Karena ini baru satu, musolanya ada 8 ya, ini 8.
RT ada 8. Gua bahas baru satu ini, tinggal 7 lagi. Musul ada 7. Pas kan? Pas nggak? Pas apa ada? Musul ada 7. Kalau gua pengen bahas lagi sisa 7, jangan undang orang, undang gua lagi.